Sahabat Beni, kamu pernah lihat ini? Atau ini? Atau mungkin kamu pernah lihat ini? Dari ketiga contoh tadi, kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan? Yap, benar. Ketiga contoh tadi adalah demonstrasi atau aksi massa yang merupakan cara atau metode untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Nah, tapi nih yang jarang orang tahu bahwa cara menyampaikan aspirasi ke pemerintah itu banyak loh caranya. Dan demonstrasi atau aksi massa adalah cara terakhir yang bisa kita tempuh. Ingat ya, cara terakhir. Kenapa cara terakhir? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita akan cari tahu cara atau metode apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah. Yuk kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling ideal ya, yaitu berpartisipasi dalam proses legislasi. Kalau kalian pikir ngebuat undang-undang itu cuma urusan para anggota DPR, kalian salah. Saat DPR lagi merencanakan bikin undang-undang, mereka juga membuka ruang buat kita ngasih masukan, supaya undang-undang yang mau disahkan bisa bermanfaat buat seluruh masyarakat. Contoh nyatanya nih, seperti waktu rancangan undang-undang hukum pidana atau RUU KUHP lagi dibahas. Banyak yang angkat suara dan bikin diskusi publik. Bahkan secara online juga ada loh. Jadi kalau ada undang-undang yang menurut kamu gak sesuai atau DPR lagi mau bahas dan membuat undang-undang, kamu bisa ikut ngasih masukan dalam proses perumusannya. Kalau pas perumusan undang-undang kamu gak berkesempatan buat menyampaikan keresahanmu, kamu bisa nih lakuin cara yang kedua ini, yaitu audiensi dan usulan kebijakan. Audiensi ini tuh semacam talk show atau seminar dengan pejabat pemerintahan. Biasanya diadakan di kampus-kampus atau diadakan sama organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mengundang pejabat pemerintah pusat atau daerah. Nah, audiensi dan usulan kebijakan ini juga biasanya diadakan buat masyarakat umum. Jadi kamu bisa ikutan dan nyampein keresahan kamu di sini. Beneran Indonesia juga pernah ngadain loh, yaitu kegiatan usulan kebijakan yang dibuat sama anak-anak muda Jakarta untuk ngasih masukan kebijakan yang mau diterapkan sama pemerintah Jakarta melalui Dewan Perwakilan Daerah. Misalkan keresahan atau masalah di lingkunganmu masih belum didengar juga sama pemerintah, kamu bisa juga nih ngelakuin cara yang ketiga ini. Cara ini cocok buat yang gak suka ribet-ribet audiensi, tapi pengen suaranya didengar atau dapat perhatian dari pemerintah. Dengan petisi atau surat terbuka, kita bisa kumpulin banyak suara dari orang-orang yang sepemikiran. Petisi itu gini contohnya, misalnya kamu resah sama masalah ospek atau MPLS di sekolah kamu karena rentan terhadap bullying. Nah, kamu bisa ngumpulin tanda tangan orang-orang yang keresahannya sama kayak kamu. Nanti hasil tanda tangan itu bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan agar sistem ospek dan MPLS-nya distandarisasi oleh pemerintah. Petisi online sekarang tuh udah umum loh sahabat Beni, karena bisa jadi media efektif buat tekanan moral ke pemerintah. Data tahun 2024 menunjukkan 60% dari petisi yang mencapai lebih dari 100.000 tanda tangan berhasil mendapatkan perhatian pemerintah dan media. Bahkan sampai mengubah kebijakan. Keren kan? Nah, kalau kamu aktif di sosial media, cara ini cocok banget. Kampanye publik di sosial media bisa bikin isu jadi viral. Apalagi kalau ada akun yang followersnya banyak atau influencer yang ikut mendukung. Kamu masih ingat isu jalan rusak di Lampung kan? Itu loh yang diviralin sama salah satu influencer.
Nah, jadinya jalan-jalan daerah di Lampung dapat perhatian pemerintah dan diperbaiki. Di tahun 2023, lebih dari 70% kampanye sosial media berhasil mengumpulkan donasi atau bantuan untuk isu-isu seperti kesehatan mental dan lingkungan. Cara ketiga ini mungkin akan terdengar ribet untuk kita menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah, tapi berguna banget buat menguji kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak kita atau kebijakan yang tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Aksi hukum atau judicial review yang bisa kita lakukan lewat Mahkamah Konstitusi. Cara ini banyak dipakai akademisi atau penggiat hukum karena biasanya harus menyiapkan dokumen-dokumen yang legal atau data-data yang kuat dan terverifikasi. Tapi siapapun bisa loh mengajukan asal punya alasan dan bukti kuat. Tahun lalu ada lebih dari 50 kasus judicial review yang diajukan dan beberapa berhasil mengubah aturan yang dinilai merugikan masyarakat. Contohnya kayak judicial review buat Omnibus Law yang lagi heboh. Banyak yang merasa kebijakan ini merugikan para pekerja dan buruh. Jadi mereka ajukan tuntutan hukum. Dan Mahkamah Konstitusi bahkan sampai meninjau ulang beberapa pasal dalam Omnibus Law ini. Kalau semua cara di atas udah dicoba tapi gak mempan alias pemerintah gak dengerin atau mengabaikan aspirasi dari banyak masyarakat, baru deh lakuin cara terakhir ini, yaitu aksi massa atau demonstrasi. Kamu harus tahu dulu nih, apa bedanya aksi massa, demonstrasi, dan kenapa keduanya sering dikaitkan dengan perusakan fasilitas publik atau kekerasan. Perbedaan aksi massa dan demonstrasi itu terletak pada pertama, skala atau jumlah orangnya. Aksi massa biasanya sangat mengandalkan jumlah orang yang banyak untuk menyampaikan aspirasi. Sedangkan demonstrasi cenderung terorganisir dan tidak mengandalkan jumlah orang agar dapat terlaksana. Perbedaan kedua terletak pada tujuan aspirasinya. Aksi massa itu biasanya aspirasi atau isu yang dibawa cenderung lebih luas dan kompleks. Berbeda dengan demonstrasi, aspirasi atau isu yang disampaikan ke pemerintah biasanya lebih spesifik dan terfokus. Nah, kalau kesamaannya yaitu bahwa aksi massa dan demonstrasi ini sama-sama aksi kolektif, alias tindakan yang melibatkan sejumlah orang agar berpartisipasi untuk menyuarakan aspirasi. Kamu pernah lihat nggak ketika demo ada yang merusak pagar gedung atau coret-coret tembok? Atau kamu lihat di sosmed ada demo yang dilempar gas air mata dan disemprot water cannon? Banyak orang berpikir bahwa aksi massa dan demonstrasi itu sering dikaitkan sama perusakan fasilitas publik atau kekerasan kan? Sebenarnya ada banyak faktor kenapa hal tersebut bisa terjadi saat aksi massa atau demonstrasi berlangsung. Contohnya emosi kolektif yang terjadi dalam kerumunan banyak orang, adanya provokasi dan terprovokasi dari pihak tertentu, tindakan represif dari aparat keamanan, dan ketegangan yang terjadi dalam kerumunan para pendemo. Tapi sahabat Beni, perusakan fasilitas publik atau kekerasan yang terjadi dalam aksi massa atau demonstrasi itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang emosinya tidak terkontrol. Sebenarnya masih banyak loh para pendemo yang damai dan hanya ingin aspirasinya didengar oleh pemerintah supaya ada perubahan yang lebih baik. Min Beni kasih contoh ya, salah satu demonstrasi yang damai dan sudah dilakukan lebih dari 800 kali yang berjalan dari tahun 2007 hingga sekarang, yaitu aksi Kamisan. Kalian bisa cari tahu sendiri ya apa itu aksi Kamisan dan kenapa sih bisa dilakukan sampai lebih dari 800 kali. Oke, sekarang kita bahas ya kenapa aksi massa dan demonstrasi ini jadi cara terakhir buat kita menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
Pertama, aksi massa dan demonstrasi ini kan aksi kolektif nih, yang membutuhkan banyak orang dan juga harus terorganisir agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Kamu bayangin deh, mengatur 3 atau 4 orang aja udah susah kan? Apalagi harus mengatur orang ratusan bahkan ribuan, agar bisa tetap satu tujuan. Masalah yang menyebabkan demonstrasi atau aksi massa seringkali berkaitan dengan isu besar yang mempengaruhi banyak orang atau bahkan seluruh kelompok masyarakat. Contohnya seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang merugikan besar masyarakat, atau masalah hak asasi manusia. Ketika masalah ini semakin meluas dan mempengaruhi banyak orang, aksi massa menjadi salah satu cara untuk menyuarakan ketidakpuasan secara bersama-sama. Salah satu alasan utama mengapa demonstrasi dan aksi massa menjadi cara terakhir adalah ketidakpedulian pemerintah terhadap kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Ketika pemerintah tidak mendengarkan keluhan rakyat atau gagal merespons masalah sosial dan politik dengan cara yang memadai, masyarakat merasa bahwa aksi kolektif seperti demonstrasi adalah satu-satunya cara untuk memaksa perhatian pemerintah agar bisa merespon. Sahabat Beni, menyampaikan aspirasi ke pemerintah adalah salah satu bentuk dari hak kita, yaitu hak asasi manusia atau HAM yang sangat fundamental. Karena berhubungan dengan kebebasan individu untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial di masyarakat. Dan hal ini udah dilindungi sama undang-undang dan konstitusi negara kita loh. Jadi kita berhak menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah dengan cara-cara yang tadi Beni sampaikan ya. Tapi kamu harus ingat, cara kamu menyampaikan aspirasi ke pemerintah tidak dengan cara-cara merugikan orang lain, oke? Jadi sekarang udah paham kan? Aksi massa bukanlah satu-satunya cara buat kita menyampaikan suara ke pemerintah. Ada banyak langkah lain yang bisa kita ambil, mulai dari partisipasi di legislatif, audiensi, hingga petisi online. Intinya kita nggak cuma perlu suara keras, tapi juga strategi yang cerdas. Tapi di sisi lain sejarah membuktikan bahwa aksi massa dan demonstrasi yang digagas sama generasi muda membawa perubahan yang nyata dan signifikan bagi Indonesia. Mulai dari tahun 1966, 1998, 2019, dan 2024. Generasi muda itu motor perubahan, bukan hanya lewat teriakan di jalanan, tapi juga lewat langkah yang bijak dan penuh perhitungan. Jadi, mari kita sama-sama belajar menggunakan cara yang tepat agar suara kita benar-benar berdampak. Makasih sahabat Beni udah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.